Di bawah naungan Kaisar Ming, Qin Yichen dan Bai Lao awalnya mencapai niat kerjasama. Ini mungkin tampak keterlaluan, tetapi masuk akal. Mahkamah Agung Ilahi sekarang dalam keadaan kekurangan utusan ilahi, dan tidak ada banyak hal yang dapat memulihkan kerugian seperti itu. Apa yang dapat mereka lakukan adalah meningkatkan kualitas utusan ilahi, meminimalkan kerugian dalam pertempuran berikutnya, dan memberikan Mahkamah Agung kesempatan untuk bernapas, atau dengan penuh semangat menggali utusan ilahi. Di depan mereka, kuil penguasa cahaya pada dasarnya adalah solusi terbaik. Mahkamah Agung Ilahi sudah memiliki beberapa pengalaman pertempuran yang tidak biasa, serta kekuatan tingkat satria, dan daya tarik kuil penguasa cahaya itu sendiri, yang semuanya sangat dibutuhkan oleh Mahkamah Agung Ilahi. Kota pemurnian Beiyun awalnya memiliki fondasi seperti itu, tetapi status mereka membatasi ini. Awalnya anggota Mahkamah Agung Ilahi, mereka sekarang memilih untuk mengkhianati, menikam dari belakang Mahkamah Agung Ilahi, dan kemudian ditoleransi dan bekerja sama, yang tampaknya agak terlalu lunak. Gencatan senjata adalah garis bawah terakhir dari Mahkamah Agung. Selama Mahkamah Agung tidak dihancurkan, itu tidak akan membiarkan kota pemurnian Beiyun bekerja sama dengan Mahkamah Agung setelah begitu arogan. Selain kota pemurnian Beiyun, melihat ke kiri dan ke kanan, masih ada kemungkinan kerjasama di kuil Dewa Cahaya. Terlebih lagi, sikap Qin Yichen sangat jelas sekarang. Dia bahkan membiarkan orang memeriksa ingatannya, tidak peduli seberapa benar atau salah ingatannya. Setidaknya Bai Lao dan Yan Huang tidak melihat masalahnya. Diyakini bahwa Qin Yichen tidak ada hubungannya dengan Warcraft. Ini adalah kepercayaan bagi mereka untuk bekerja sama dengan Qin Yichen. Kaisar Ming menunggu para tetua untuk berbicara, dan hanya setelah mengkonfirmasi masalah ini mereka berkata, "Karena kalian semua memiliki ide untuk bekerja sama, maka saya akan menjadi saksi perantara." Setelah berbicara, Kaisar Ming berkata kepada Kaisar Malam di sampingnya, "Ayo pergi, catur kita belum berakhir, tidak banyak kesenangan untuk bergabung di sini." Setelah keheningan singkat, Kaisar Salju juga bangkit dan mengikuti. "Sudah lama sejak aku melihatmu bermain catur. Aku akan melihat bagaimana keterampilan caturmu, jadi aku akan ikut bersenang-senang." Melihat semua orang hampir pergi, Yan Huang memandang Qin Yichen, tetapi Qin Yichen hanya mengangkat tangannya, menjentikkan jari, mengangkat kepalanya sedikit, dan memiliki senyum cerah di sudut mulutnya. "Selamat tinggal." Saat berikutnya, Qin Yichen berteleportasi. Kaisar Yan benar-benar tercengang. Dia tidak memperhatikan sedikit pun. Qin Yichen pergi begitu saja di depannya tanpa ragu-ragu. Perlakuan seperti ini telah membuat Kaisar Yan tercengang. Apa ini? Sebuah sarana transmisi yang bahkan Anda tidak dapat menangkap? Dengan keraguan besar di hatinya, Kaisar Yan mengerutkan kening. Dia ingin menindaklanjuti untuk memeriksa, setidaknya untuk mengetahui apa yang diandalkan oleh cara Qin Yichen. Tetapi sebelum dia sempat pergi, dua transmisi suara itu sudah lama tertunda. "Yan Huang, keterampilan caturmu relatif bagus. Datang dan beri aku trik. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi." "Kaisar Yan, mengapa kamu tidak datang dan menonton mereka bermain catur?" Suara Kaisar Salju Nancy dan Kaisar Ming langsung mengganggu pikiran Yan Huang, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Kembali ke kuil penguasa cahaya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan menggosok pelipisnya. Kali ini memang lebih berbahaya, ada terlalu banyak situasi yang tidak diharapkan Qin Yichen terjadi. Tidak hanya pada tubuh Qin Yichen, tetapi juga pada penampilan empat kaisar. Hal-hal ini tidak terduga. Keempat kaisar muncul, dan mereka memiliki sikap yang berbeda terhadapku. Aku tidak tahu apa yang mereka mainkan. Mungkin mereka harus berbicara dengan Kaisar Salju Nancy? Setelah memikirkannya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya untuk mengabaikan gagasan itu. "Saya hanya anggota alam abadi, bahkan bukan anggota Mahkamah Agung. Jelas bukan langkah yang masuk akal untuk mengunjungi dengan gegabah." Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Lagi pula, baginya, selama masih ada nilai guna, dia tidak takut Nancy Kaisar Salju tidak akan muncul. Jelas lebih meyakinkan untuk membiarkan Kaisar Salju memilih waktu yang tepat untuk membicarakannya daripada datang ke pintu dengan tergesa-gesa. Qin Yichen mengingat semua yang ada di pikirannya lagi, dan dia merasa lega setelah memastikan tidak ada kesalahan besar. Orang tua di samping melangkah maju dengan cepat. "Tuan Cahaya, apakah kali ini berjalan dengan baik?" Qin Yichen mengangguk dan ambruk langsung di kursi. "Itu berjalan dengan baik, tetapi sedikit menyedihkan untuk ditipu." Qin Yichen menggosok kepalanya. Jika Frodrow tidak membunuhnya di tengah jalan, Qin Yichen akan membereskan kekacauan ini sejak lama, dan dia tidak akan ada hubungannya dengan empat kaisar. Berapa banyak kekuatan yang Anda miliki sekarang? Itu tidak sebanding dengan Mahkamah Agung, dan sekarang terlalu sulit untuk berhubungan dengan orang-orang di tingkat empat kaisar. Setelah memikirkannya, Qin Yichen menghela nafas. "Ngomong-ngomong, lanjutkan dan temukan pikiran yang lebih aktif. Pada saat itu, kita akan bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Setidaknya sampai kerjasama ini berakhir,
Mahkamah Agung benar-benar tidak akan memikirkan kita lagi. Selain itu, saya mengirim pesan ke kota pemurnian, mengatakan bahwa Huo Zuxingyu membuat interior Mahkamah Agung menjadi kosong, dan tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan, tunggu saja sampai menjadi yang terbaik. Soal penjualan tanah awan harus lebih disembunyikan. Yang mulia harus memasukkan eyeliner di dalamnya. Dalam 2 hari terakhir, Anda harus memeriksanya. Aku akan beristirahat di sini sebentar, lalu pergi ke kota terapung Lin. Aku bisa menyembunyikan alat teleportasi selama mungkin. Setelah membuat beberapa pengaturan, Qin Yichen menutup matanya. Menghadapi kekuatan keras yang mulia, Qin Yichen benar-benar tidak bisa menahan diri. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa dia memiliki alasan untuk hidup pada waktu itu, dan dia siap untuk menghadapinya, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia benar-benar tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sekarang adalah waktu Qin Yichen untuk bersantai dan beristirahat di tempatnya yang paling aman. Sai Lao ingin berjanji untuk pergi bekerja, tetapi dia melihat ekspresi lelah Qin Yichen, dan dia tidak sabar untuk mengendurkan tubuhnya untuk beristirahat. Sai Lao menundukkan kepalanya, tidak berbicara, dan diam-diam meninggalkan aula. Mengatur beberapa orang kepercayaan untuk menjaga di luar aula, dan Lao Sai langsung bergegas ke pavilion tempat awan dan tanah diperdagangkan. Tuan Lin, Anda tidak bisa membiarkan merpati saya masuk Yuntu hari ini. Saya sudah mengantri selama beberapa hari, hanya menunggu putaran besar ini. Apa yang kamu buru-buru? Aku sudah menunggu selama 3 hari. Betapa mudahnya menukar sejumlah besar awan dan tanah. Sial, aku tidak terburu-buru untuk memperluas kota terapung. Melihat momentum perkembanganmu yang semakin baik, aku pasti cemas. Meskipun perdagangan tanah awan telah dilakukan selama beberapa waktu, jelas bahwa tanah awan tidak cukup untuk orang-orang ini. Apakah itu pembangunan kota terapung tua atau perluasan, Yuntu adalah titik yang tak terhindarkan. Kuil penguasa cahaya pada dasarnya membuat tanah awan dengan kapasitas penuh sekarang, tetapi pasokannya masih terbatas. Perwakilan dari kota terapung telah menemukan semua metode yang dapat mereka pikirkan, mencoba memastikan bahwa mereka transaksi tanah awan tidak akan tertunda. Begitu pavilion dibuka, suara kerumunan menyebar. Saat semua orang berebut, terdengar suara dentuman teredam, pintu pecah, dan Penatua Sai masuk dengan wajah cemberut.